Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Ray Rex Pratama Lumenta. Pada sore hari ini saya selaku moderator untuk presentasi tugas EBP mengenai sistematika review dalam keperawatan anestesiologi. Oke, untuk kelompok 6 pada sore hari ini, anggotanya adalah yang pertama Tiffany Patricia Yunia Gidrangga, kemudian ada Cecilia Ines Leteboro, terus saya sendiri Ray Rex Pratama Lumenta. Yang keempat ada Rian Ananta Farisita Rigan. Yang kelima ada Rian Fitra Fadila. Yang keenam ada Sapriani Susilawati. Yang ketujuh ada Sri Nurfia. Yang kedelapan ada Sanimba Kabes. Yang kesembilan ada Vindi Stasia Jinal Sambari. Oke, tanpa membuang waktu lagi, kita langsung saja mulai presentasinya. Untuk itu, saya serahkan kepada kedua teman saya sebagai pemateri pada hari ini. Disilahkan. Jadi baik, judul atau masalah yang kita angkat pada kelompok kita kali ini yaitu efektivitas pemberian keterolak dibandingkan dengan paracetamol dalam menangani nyeri pada pasien pasca operasi. Adapun latar belakang dari masalah yang kami angkat yaitu nyeri atau pain adalah pengalaman sensori nyeri dan emosional yang tidak menyenangkan, yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual dan potensial yang tidak menyenangkan yang terlokalisasi pada suatu bagian tubuh ataupun sering disebut dengan istilah destruktif, di mana jaringan rasanya seperti tertusuk-tusuk, panas terbakar, melilit, seperti emosi perasaan takut dan mual. Nyeri bersifat subjektif dan sangat bersifat individual. Ada 4 atribut pasti untuk pengalaman nyeri, yaitu nyeri bersifat individual, bersifat tidak menyenangkan, merupakan suatu kekuatan yang mendominasi dan bersifat tidak berkesudahan. Berdasarkan teori sensitivitas menjelaskan bahwa nyeri berjalan dari reseptor-reseptor nyeri yang spesifik melalui jalur neuroanatomik tertentu ke pusat nyeri di otak. Lalu nyeri pasca operasi didefinisikan sebagai nyeri yang dialami setelah intervensi bedah. Walaupun ilmu anestesi sudah berkembang pesat, nyeri pasca operasi merupakan masalah kesehatan yang tidak terhindarkan. Dan hanya 30% sampai dengan 50% dari kasus yang menerima perawatan secara efektif. Salah satu penelitian di Amerika Serikat menyatakan bahwa hampir kurang dari 80% pasien mengalami nyeri pasca operasi. Di Indonesia, berdasarkan penelitian, dilakukan prevalensi pasien pasca operasi yang mengalami nyeri sedang sampai dengan berat sebanyak 41% pasien. Lalu, dalam mengatasi nyeri pasca operasi, dapat dilakukan 2 pendekatan, yaitu pendekatan farmakologi dan pendekatan non-farmakologi. Pendekatan farmakologi yaitu digunakan keterolak dan paracetamol. Keterolak adalah obat anti-inflamasi non-steroid yang menghambat produksi prostaglandin dengan menghambat enzim siklosigenase. Apabila produksi prostaglandin dihambat, maka dapat mengurangi nyeri dan mengurangi pembengkakan atau inflamasi. Sedangkan paracetamol atau para-aminofenol digunakan dalam bentuk sediaan tunggal sebagai analgesik dan antipiretik. Bertindak sebagai analgesik bekerja dengan cara mengurangi dan menghilangkan nyeri ringan sampai dengan sedang. Dari beberapa penelitian sebelumnya, telah kami telusuri, khususnya dalam rentang waktu 10 tahun terakhir, dikatakan bahwa keterolak lebih efektif digunakan dalam mengatasi nyeri. Hal ini sangat memungkinkan karena jika terlihat dari cara kerja kedua obat ini berbeda. Penelitian terkait penanganan nyeri pasca operasi sangat penting dilakukan, mengingat bahwa sebagai calon penata anestesi mengetahui cara terefektif untuk manajemen nyeri pasca operasi sebagai perwujudan dari etiologi kata anestesia atau tanpa rasa sakit adalah suatu keharusan. Dengan mempertimbangkan data penelitian di atas, dapat terlihat secara gamblang atau jelas bahwa perwujudan dari tanpa rasa sakit itu sendiri belum efektif diterapkan. Oleh karena itu, sangatlah penting dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penanganan nyeri pasca operasi untuk meningkatkan pengalaman pasca operasi yang nyaman bagi pasien. Adapun featured question yang kami tentukan yaitu yang patient problem atau populasinya itu ada pasien post operatif,
keywordnya dia itu adalah post operatif. Kemudian interventionnya dia itu keterolak, keywordnya dia itu untuk short strateginya itu keterolak. Kemudian compressionnya itu ada paracetamol, keywordnya itu paracetamol. Kemudian outcome-nya itu nyeri, kemudian keywordnya itu pada short strategi itu kami gunakan pain management. Kemudian tipe of question itu intervensi. Lalu foreground question-nya itu pertanyaan yang dirumuskan dalam foreground question ini adalah bagaimana efektivitas pemberian keterolak dibandingkan dengan paracetamol dalam menangani nyeri pada pasien pasca operasi. Lalu foreground di atas itu termasuk tipe pertanyaan intervensi dan evidence terbaik untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah randomized control trial atau RCT. Kita akan masuk ke proses pencarian artikel. Oleh karena itu, dengan memasukkan keyword berdasarkan foreground question di atas atau feature yang telah kita tentukan tadi, kami menggunakan batasan waktu 10 tahun terakhir. Kemudian kami menemukan bahwa terdapat totalnya itu 223 artikel, di mana 55 dari PubMed, 168 dari Science Direct, 0 dari EBSCO. Kemudian kami membaca keseluruhan judul artikel, hanya terdapat 19 artikel yang judulnya sesuai dengan ticket question yang telah kami tetapkan tadi. Oleh karena itu kami menolak 204 artikel karena tidak memiliki komponen-komponen, yaitu tidak ada post operatif in humans, terus tidak ada pain management, tidak ada keterolak, dan tidak ada paracetamol pada judul. Selanjutnya kami membaca keseluruhan abstrak dari artikel yang terpilih. Ditemukan bahwa ternyata ada 10 artikel itu yang bukan merupakan RCT, bukan merupakan meta-analisis, dan bukan merupakan systematic review, dan tidak memiliki control group. Oleh karena itu, kami menyaring kembali menjadi 9 artikel yang tersisa, berdasarkan kriteria duplikasi dan ketersediaan full text-nya. Lalu, ditemukan ada 3 artikel yang sesuai dengan kata lain, 6 artikel tadi itu kita reject, karena ada duplikasi atau ada sama dengan artikel-artikel yang kami temukan di database lainnya. Kemudian ada juga beberapa artikel yang tidak bisa kami download secara gratis. Adapun 3 judul artikel atau 3 artikel yang terpilih, yaitu yang pertama itu ada comparing the effect of keterolak and paracetamol of post-operative pain relief after coronary artery bypass graft surgery, a randomized clinical trial. Terus yang kedua itu ada a comparative study of the analgesic effect of intravenous keterolak, paracetamol, and morphine in patient undergoing video-assisted thoracostomy surgery, a double-blind, active frontal random clinical trial. Kemudian yang ketiga itu ada reduced anesthetic requirement and post-operative analgesic in patient undergoing laparoscopic cholecystomy. Premedication with intravenous paracetamol versus keterolak, a double-blind and randomized clinical trial. Kemudian kita akan masuk ke step by step search strategi. Step pertama yaitu seperti yang kita sudah katakan tadi, bahwa kami menemukan 223 reference identified. Itu ada PubMed 55, ada Science Direct 168, EBSCO 0. Kemudian penulis menolak 204 artikel karena tidak memiliki komponen-komponen seperti tidak ada post operative in humans, tidak ada pain management, tidak ada keterolak, dan tidak ada paracetamol pada judul. Kemudian di step kedua, tersisa 19 reference have similar, yaitu PubMed 18, Science Direct 1, dan EBSCO-nya 0. Kemudian penulis menemukan bahwa ternyata 10 artikel bukan merupakan RCT, bukan merupakan meta-analisis, dan bukan merupakan systematic review, dan tidak memiliki control group. Oleh karena itu, pada step yang ketiga itu tersisa 9 artikel, di mana PubMed 8, Science Direct 1, dan EBSCO 0. Oleh karena itu, 6 artikel itu kita reject karena terdapat duplikasi atau terdapat kesamaan ditemukan di sumber database lainnya. Kemudian ada beberapa artikel yang tidak bisa kami download secara gratis. Dan akhirnya tersisa 3 reference atau jurnal yang fix, yaitu 2 dari PubMed, 1 dari Science Direct, dan 0 dari EBSCO. Ini merupakan bukti screenshot dari pencarian kami, yaitu yang pertama ada PubMed. Di sini ada
55 result, kemudian ada sains daerah, ini ada 168 result ini sebelum kami menetapkan filter-filternya ini. Kemudian yang EBSCO ini 0. Selanjutnya kita akan masuk ke sintesis tabel yang akan dijelaskan oleh teman saya, Cecilia. Baik, selanjutnya adalah sintesis tabel. Adapun penulis dari jurnal pertama yaitu Fatema Jaffa dan kawan-kawan, level of evidence base yaitu randomized control trial atau RCT. Tujuan penelitian yaitu penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas ketorolak dengan paracetamol dalam meredakan nyeri. Metode penelitian yang pertama, desain penelitian yang digunakan adalah RCT. Tempat dan waktu penelitian, studi uji klinis tersamar ganda dilakukan di Anfas, Iran pada bulan September 2018 sampai dengan Desember 2019. Populasi dan sampel yang digunakan yaitu 60 pasien, skala nyeri dengan analog visual pada titik waktu segera setelah ekstubasi dasar dan pada 6, 12, 24, dan 48 jam dosis total dengan ASA 3. Intervensi atau issue of interest. Intervensi yang diberikan pada pasien kelompok ketorolak diberikan dengan kecepatan 0,5 mg per kilogram berat badan IV dicampur dengan 100 mili normal salin setiap 6 jam selama 24 jam. Next. Bolus dapat diberikan pada awal terapi jika diinginkan. Pasien dalam kelompok paracetamol diberikan paracetamol 10 mg per kilogram IV dicampurkan dengan normal salin hingga volume total 100 ml selama 30 menit setiap 6 jam, selama 24 jam. Issue of interest yaitu menggunakan ukuran sampel penelitian yang dihitung dengan rumus estimasi ukuran. Hasilnya itu dibandingkan dengan skor awal ada penurunan yang signifikan dalam skor FAS pada kedua kelompok sepanjang urutan waktu. Skor FAS statistik sedikit lebih tinggi pada kelompok paracetamol pada sebagian besar titik waktu kecuali pada waktu 6 jam. Namun pada 24 dan 48 jam, skor FAS pada kelompok paracetamol secara signifikan lebih tinggi daripada kelompok ketorolak. Tidak terlalu nampak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok ketorolak dan paracetamol, namun Jadi baik, mohon maaf saya akan melanjutkan di artikel yang kedua karena sepertinya Cecilia ada gangguan jaringan. Yang kedua itu penulisnya yaitu Farzaneh Dastan dan teman-teman, di mana tipenya itu yaitu randomized controlled trial atau RCT. Kemudian penelitian ini dilakukan untuk membandingkan kemajuan analgesik ketorolak dan paracetamol intravena dengan pasien morfin yang telah menjalani FAS. Kemudian desain penelitian yang digunakan yaitu RCT, kemudian tempat dan waktu penelitian yaitu rumah sakit rujukan yang dilakukan pada bulan September 2017, kemudian populasi dan sampel yang digunakan yaitu 101 pasien, terdiri dari 72 pasien laki-laki dan 29 pasien perempuan yang berusia antara 16 sampai dengan 65 tahun dengan ASA lebih dari 2. Kemudian intervensi yang digunakan atau yang diberikan yaitu ketorolak 90 mg dengan paracetamol 3 mg masing-masing diinfuskan pada kelompok K dan P sesuai dengan dosis pemeliharaan.
Ketiga obat diencerkan dalam 100 ml normasalin yang diberikan dengan kecepatan infus 4 ml per jam menggunakan pompa infus pada keadaan buta. Perkiraan nyeri didokumentasikan saat istirahat dan selama episode batuk. Selanjutnya, kepuasan pasien global dicatat dengan wawancara di ruang pemulihan dan pada 24, 8, 12, dan 24 jam setelah studi pemberian obat dan dilaporkan sebagai skala kualitatif kepuasan rendah, sedang, dan tinggi. Issue of interest, pasien diteliti menggunakan variabel klinis dan data uji klinis acak terkontrol. Dengan pasien diklasifikasikan menjadi 2 kelas, yaitu kelas 1 dengan keadaan normal dan kelas 2 dengan penyakit sistemik ringan. Kemudian hasil yang didapatkan yaitu penelitian menunjukkan non-inferioritas keterolak dan terhadap paracetamol dapat mengendalikan nyeri pasca VATS tanpa menyebabkan efek samping yang signifikan. Penelitian juga menunjukkan bahwa keterolak lebih unggul daripada paracetamol dalam mengendalikan rasa nyeri selama 2 jam pasca operasi. Hal ini sejalan dengan data sebelumnya yang menyimpulkan bahwa keterolak lebih efektif dalam mengatur nyeri akut pada pasien yang datang ke unit gawat darurat. Sepertinya teman saya Cecilia sudah kembali ke ruang Zoom. Cecilia akan melanjutkan di jurnal yang ketiga. Baik, selanjutnya jurnal ketiga. Penulisnya ada AJ, Melina, dan kawan-kawan. Intervensi yang digunakan yaitu RCT. Maksud saya level of evidence base-nya itu RCT. Kemudian tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengurangi kebutuhan anestesi dan analgetik pasca operasi dengan premedikasi paracetamol dan keterolak dalam menangani nyeri pasca operasi. Metode penelitian, desain penelitian yang digunakan adalah RCT. Tempat dan waktu penelitian rumah sakit pada tahun 2016 dilakukan untuk menentukan kebutuhan opioid intraoperatif, kebutuhan nyeri dan analgetik pada periode pasca operasi pada 100 pasien sehat yang menjalani kolesistekomi laparoskopi. Mereka diacak menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 praobat dengan paracetamol 1 dan kelompok 2 dengan keterolak 30 mg. Keduanya diberikan secara intravena 30 menit sebelum operasi. Intervensi paracetamol 1 gram IV diberikan sebelum operasi, menurunkan kebutuhan anestesi dan kebutuhan analgesik pasca operasi serupa dengan kelompok 2 yang diberikan keterolak 30 mg IV sebelum operasi. Issue of interest menggunakan data karakteristik percobaan klinis dengan perlakuan 2 kelompok yang tidak berbeda secara signifikan. Hasilnya yaitu tidak ada perbedaan signifikan secara statistik dalam antara kelompok penggunaan remifentantif, kelompok 1 paracetamol dan kelompok 2 keterolak. Jumlah pasien pada kelompok 1 yang memiliki VAS lebih dari 4 poin, sekitar 28,6%, lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok 2 keterolak, yaitu 22,4%. Selanjutnya adalah critical appraisal. Pada jurnal pertama, data dikumpulkan dengan random dengan mengaplikasikan langsung pada pasien. Pasien berusia 30 sampai 70 tahun dengan ASA 3, intervensi diberikan berbeda di mana pasien dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 terdiri dari 30 sampel dan kelompok 2 terdiri dari 30 sampel juga. Next. Seberapa besar efek pengobatannya? Terdapat penurunan yang signifikan dalam skor VAS pada kedua kelompok sepanjang urutan waktu. Statistik skor VAS lebih tinggi pada kelompok paracetamol kecuali 6 jam pertama. Namun pada 24 dan 48 jam,
Skor FAS pada kelompok paracetamol secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok ketorolak. Seberapa tepat perkiraan efek pengobatan? Melalui penelitian ini ditemukan bahwa ketorolak lebih efektif dibandingkan dengan paracetamol untuk mengelola nyeri pada pasien pasca operasi koronari arteri bypass graft atau CABG. Ketorolak juga dapat mengurangi kebutuhan analgetik tambahan pasca operasi dibandingkan dengan paracetamol tanpa efek samping tambahan. Apakah hasilnya akan membantu saya dalam merawat pasien saya? Hasilnya valid dan dapat diterapkan pada pasien kita dengan terapi yang mudah didapatkan dan diterapkan. Selanjutnya artikel 2. Data dikumpulkan dengan random dengan mengaplikasikan langsung kepada pasien. Pasien berusia 16 sampai dengan 65 tahun dengan klasifikasi ASA lebih dari 2. Intervensi diberikan berbeda kepada 2 kelompok sampel sesuai dengan kelompok kontrol. Kelompok 1 terdiri dari 35 sampel dan kelompok 2 terdiri dari 35 sampel. Seberapa besar efek pengobatannya? Pada penelitian ini digunakan morfin sebagai obat penyelamat dan sekaligus analgetik darurat ketika sampel tetap mengalami nyeri setelah diberikan paracetamol atau ketorolak. Obat penyelamat atau morfin untuk analgesi tambahan diperlukan pada 18/35 pasien kelompok ketorolak, 25/35 pasien pada kelompok paracetamol, masing-masing 51% dan 71%. Hal ini menunjukkan bahwa ketorolak lebih efektif sebagai analgetik. Seberapa tepat perkiraan efek pengobatan? Penelitian mendapatkan bahwa hasil ketorolak dan paracetamol lebih unggul daripada morfin, dan ketorolak lebih unggul daripada paracetamol dalam mengendalikan rasa sakit selama 2 jam pasca operasi. Akan tetapi, morfin diperlukan sebagai analgesi darurat setelah 2 jam pasca operasi video asisten surgery. Apakah hasilnya akan membantu saya dalam merawat pasien saya? Hasilnya valid dan dapat diterapkan pada pasien kita dengan terapi yang mudah didapatkan dan diterapkan. Selanjutnya artikel 3. Data dikumpulkan dengan random dengan mengaplikasikan langsung pada pasien. Pasien berusia 30 sampai dengan 70 tahun dengan ASA 2 sampai 3. Intervensi diberikan kepada 2 kelompok. Kelompok 1 terdiri dari 50 sampel dan kelompok 2 terdiri dari 50 sampel. Seberapa besar efek pengobatannya? Pada penelitian ini, ketorolak dan paracetamol diberikan sebagai premedikasi untuk mengatasi nyeri pasca operasi dengan indikasi anestesi menggunakan remifentanil. Tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara kelompok dalam hal penggunaan remifentanil intraoperatif. Jumlah pasien di grup paracetamol yang memiliki nilai FAS lebih dari 4 poin, atau 28,6%, lebih tinggi daripada grup ketorolak, 22,4%. Tetapi tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik. Dari pasien yang membutuhkan penyelamatan opioid pasca operasi, sebagian besar membutuhkan penyelamatan tunggal dan aplikasi analgesik selama rawat inap yang berlangsung antara 3 dan 12 jam, tanpa perbedaan yang signifikan antara kelompok. Tidak ada efek samping yang diamati dalam sampel penelitian. Seberapa tepat perkiraan efek pengobatan? Hasil akhir yang didapatkan pada penelitian yaitu efek paracetamol 1 gram IV yang diberikan sebelum operasi menurunkan kebutuhan anestesi dan kebutuhan analgetik pasca operasi serupa dengan pemberian ketorolak 30 mg IV sebelum operasi. Apakah hasilnya akan membantu saya dalam merawat pasien? Hasilnya valid dan dapat diterapkan pada pasien kita dengan terapi yang mudah dan diterapkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Anggi. Baik, saya akan melanjutkan bagian terakhir yaitu result, conclusion, dan implication in clinical setting. Jadi, dari artikel yang kami review, hasilnya menunjukkan bukti bahwa pemberian ketorolak dalam mengatasi nyeri pasca operasi lebih efektif dibandingkan dengan pemberian paracetamol pada pasien pasca operasi.
Namun, dalam mengurangi nyeri pasca operasi, kedua obat ini mampu mengatasi nyeri pasca operasi, tetapi tidak memiliki efek yang signifikan, sehingga tetap diperlukan pemberian analgesis darurat seperti morfin. Hal ini juga tergantung dengan jenis dan lamanya waktu operasi. Kemudian dalam beberapa literatur yang kami gunakan, terapi musik merupakan terapi komplementer non-invasif yang efektif untuk mengurangi nyeri pasca operasi, terutama pada operasi beda jantung terbuka. Untuk implikasinya, pada tatanan nyata atau lapangan kerja, intervensi yang diterapkan itu cukup mudah dan murah untuk dilakukan. Dan sebagai penata anestesi, penting untuk memperhatikan kondisi pasien, dosis obat, dan prosedur kerja yang sesuai untuk diberikan pada pasien yang telah menjalani prosedur pembedahan. Intervensi ini juga dapat diaplikasikan pada populasi lokal dan manfaat yang dihasilkan jika kita melakukan penanganan nyeri pasca operasi lebih besar dibandingkan jika kita tidak melakukan intervensi ini. Hal ini dikarenakan jika pasien masih mengalami masalah nyeri, akan memperlambat pengembalian pasien ke ruangan dari post anesthesia care unit atau PACU, dan juga dapat menyebabkan pasien mengalami masalah komplikasi karena nyeri yang nantinya akan memperburuk kondisi pasien. Sekian hasil presentasi materi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anggi. Terima kasih Tiffany dan Ines. Untuk itu, presentasi tugas EBP kita pada sore hari ini telah selesai. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya dan selamat sore.